Film Wurong Tun bercerita tentang sepasang mahasiswa yang sedang memanjat tebing jauh di hutan terpencil di West Virginia. Saat si cowok mencapai puncak, dia bersiap membantu ceweknya. Tapi tiba-tiba dia melihat cowoknya telah tewas secara mendadak. Dan seperti ada yang berusaha menarik si cewek ke atas sehingga dia memotong tali itu. Dan ia pun terjatuh dan mencoba melarikan diri, akan tetapi dia malah terkena jebakan kawat berduri dan sudah dipastikan apa yang terjadi selanjutnya. Lalu scene berpindah kepada seorang mahasiswa kedokteran bernama Chris, yang sedang berkendara melintasi pegunungan Virginia Barat dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan bisnis. Namun tumpahan bahan kimia di jalan di depan memaksa dia untuk menempuh rute yang berbeda. Karena dia sangat terburu-buru, dia pun tancap gas dan kemudian ia bertabrakan dengan mobil lain yang berhenti di tengah jalan. Ternyata mobil itu mengalami pecah ban akibat terkena kawat berduri. Mobil itu milik sekelompok mahasiswa yang dalam perjalanan berkemah. Evan dan Franklin tetap mengawasi mobil saat yang lain mencari bantuan. Setelah itu keduanya dibunuh oleh penyerang yang tidak dikenal. Sementara itu yang lain menemukan kabin yang terisolasi dan masuk ke dalam untuk menggunakan telepon. Setelah melihat-lihat sebentar, mereka terkejut karena melihat daging-daging aneh yang tak lain adalah bagian tubuh manusia. Mereka dengan cepat berusaha melarikan diri tapi malah terpaksa bersembunyi di dalam saat mereka melihat keluarga tersebut kembali ke rumah. 3 orang psikopat sekaligus kanibal telah datang dan para psikopat itu memasuki kabin dan membawa mayat Franklin. Mereka yang bersembunyi melihat para psikopat sedang memakan jasad teman mereka yang telah tewas. Beberapa jam kemudian setelah psikopat itu tertidur, mereka diam-diam berusaha melarikan diri. Namun sial, salah satu psikopat terbangun dan mereka ketahuan. Melihat hal itu mereka pun panik dan langsung lari sekencang-kencangnya. Mereka melarikan diri ke atas tebing dan terlihat para psikopat mengejar mereka menggunakan mobil. Lalu tanpa disengaja mereka menemukan ratusan mobil dan ternyata para psikopat ini telah melakukan aksinya sejak lama karena terbukti dari mobil-mobil itu adalah milik korban mereka sebelumnya. Entah bagaimana caranya para psikopat itu dapat mengetahui keberadaan mereka. Chris mencoba mengalihkan perhatian mereka sehingga yang lain bisa mencari pertolongan. Akan tetapi dia tertembak oleh salah satu psikopat yang sering menggunakan. Lalu Scott mencoba mengalihkan perhatian mereka dan dia lolos. Gadis-gadis itu membantu Chris masuk ke truk mereka dan mereka pun langsung bergerak untuk menjemput Scott. Mereka menemukannya tapi saat ia berlari ke mobil, psikopat itu membunuhnya dengan panah dan mengembalikan tubuhnya ke kabin mereka. Kembali kepada mereka bertiga dan tak terasa hari mulai gelap dan perjalanan mereka harus terhambat karena ada sebuah pohon tumbang yang menghalangi jalan. Hingga mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika mereka sedang berjalan tanpa disengaja mereka menemukan sebuah menara pengawas. Mereka pun berusaha naik ke atas menara tersebut dan untung saja ada sebuah P3K di menara tersebut. Mereka pun langsung mengobati luka Chris dan tidak hanya itu. Mereka juga menemukan sebuah radio. Mereka pun berusaha meminta bantuan namun radio tersebut tidak mau menyala. Dan ketika mereka sedang sibuk dengan radio itu tiba-tiba para psikopat datang. Namun psikopat itu tidak mengetahui keberadaan mereka di atas menara. Nasib sial masih menimpa mereka yang dimana ketika para psikopat itu hendak pergi, tiba-tiba saja radio yang tadinya rusak dapat menyala. Dan karena suara radio itu para psikopat telah mengetahui keberadaan. Tidak banyak basa-basi, para psikopat itu langsung berusaha naik ke menara namun mereka berhasil mencegah psikopat itu untuk masuk. Karena kesal para psikopat gila itu pun langsung membakar menara tersebut. Chris dan yang lain panik dan berusaha untuk keluar dari menara itu.
Mereka tidak punya pilihan lain selain harus melompat dari atas menara. Dan mereka pun langsung melompat satu persatu dan untungnya mereka selamat. Namun di sisi lain para psikopat itu tahu mereka ada di atas pohon hingga mereka mengutus psikopat Mimi untuk menyerang mereka dari atas pohon sedangkan psikopat yang lain memanah mereka. Namun sial bagi Carly yang dibacok hingga tewas dengan kepala menempel di dahan pohon sedangkan tubuhnya jatuh ke bawah. Kini tersisa Chris dan Jesse, lalu Chris berencana menjatuhkan psikopat itu dengan dahan pohon sedangkan Jesse mengalihkan perhatiannya. Dan rencana Chris pun berhasil yang membuat psikopat itu terjatuh dari atas pohon. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dan ternyata psikopat yang terjatuh tadi masih sehat dan ketiga psikopat itu pun terus mengejar mereka. Mereka pun bersembunyi di balik air terjun hingga tak terasa pagi pun tiba. Chris dan Jesse pun kembali melanjutkan pelarian hingga akhirnya mereka menemukan jalan besar. Dan ketika mereka akan turun Chris pun dilempar hingga membuatnya terjatuh dan Jesse pun tertangkap. Untungnya Chris melihat ada mobil polisi yang berpatroli. Ia pun segera meminta tolong namun ketika Chris menceritakan kejadian yang dialaminya, polisi itu terlihat santai menanggapinya dan karena terlalu santai, ia pun dapat hadiah dari para psikopat gila itu. Chris pun segera bersembunyi dan polisi itu pun diambil untuk disembelih. Chris yang tahu Jesse diculik pun langsung menyelinap di bawah mobil untuk membuntuti mereka. Singkat cerita, Jesse telah diikat oleh para psikopat dan siap untuk dijadikan bahan olahan makanan. Di sisi lain Chris pun telah sampai di rumah psikopat itu. Dan tiba-tiba Chris menerobos masuk dengan menggunakan mobil dan membakar tempat itu. Chris dan psikopat itu akhirnya bertarung secara jantan. Ketika Jesse melihat Chris dalam bahaya, dia pun langsung barbar hingga akhirnya Jesse berhasil memanah psikopat itu tepat di kepalanya. Ketika mereka ingin kabur datanglah psikopat Mini dan terpaksa mereka harus bertarung dengan psikopat itu. Dan Jesse kembali menjadi MVP setelah berhasil mengayunkan kampak ke kepala psikopat itu. Namun ternyata para psikopat itu masih hidup walau susah untuk bergerak. Lalu terlihat Chris yang sedang memegang senapan dan dia berencana ingin mengakhiri semuanya. Dan benar saja dia langsung menembak mobil yang berada di rumah itu. Seketika itu juga rumah psikopat gila meledak. Kini Chris dan Jesse pergi meninggalkan tempat itu. Perasaan senang campur sedih melanda hati mereka karena harus kehilangan teman-teman mereka akibat para psikopat gila. Dan di akhir scene memperlihatkan pala Dusing yang datang ke TKP, namun terlihat tempat itu telah porak-poranda. Polisi itu pun terdiam dan tanpa dia sadari ada sesuatu di belakangnya. Dan tentu saja kalian tahu apa yang terjadi dengan pala Dusing dan film pun selesai.